Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatus Solihah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ragam motivasi kepenulisan dalam berbagai situasi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan pentingnya kemampuan menulis kreatif sebagai aktivitas yang bermanfaat. Nah, apa itu menulis kreatif? Menulis kreatif adalah jenis penulisan di mana penulis dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka secara imajinatif. Contohnya seperti menulis jurnal, novel, cerita pendek, puisi, dan sejenisnya. Adapun manfaat dari menulis kreatif sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan kegiatan menulis mendorong kita untuk mencari referensi seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan sejenisnya. Dengan membaca referensi tersebut, tentu kita akan semakin bertambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang akan kita tulis. Yang kedua, membantu berpikir secara logis dan sistematis. Dengan aktivitas menulis, kita terlatih untuk menyusun pemikiran dan argumen secara runtut, sistematis, dan logis. Yang ketiga, menulis sebagai sarana edukasi dan berbagi. Dengan menulis di mana hasil tulisan kita dimuat oleh media massa atau diterbitkan oleh suatu penerbit, dengan begitu kita dapat berbagi hasil tulisan kita sehingga menjadi sarana edukasi dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Ada sebuah penelitian di Amerika yang menjelaskan bahwa orang yang berpartisipasi dalam penulisan kreatif lebih mampu menuangkan ide-ide inovatif dibandingkan mereka yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi dan ekspresi diri. Dengan menulis kreatif, seseorang bisa menggali pikiran dan perasaan dengan lebih mendalam. Ini membantu merenungkan apa yang ingin disampaikan sebelum benar-benar mengatakan atau menuliskannya. Hal ini memperluas kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara lebih baik. Yang keenam, memperkuat memori atau daya ingat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa menulis membutuhkan multitasking. Seseorang harus menulis, berpikir, dan membaca secara bersamaan. Itulah mengapa menulis kreatif bisa memperkuat daya ingat. Yang ketujuh, sebagai media stress relief. Dengan menulis secara psikologis akan mengurangi tingkat ketegangan dan stres. Menulis kreatif terbukti dapat meredakan stres secara signifikan. Dengan menulis kreatif, seseorang bisa menghadapi emosi yang terkait dengan situasi stres tanpa harus langsung berurusan dengannya. Tulisan kreatif membantu mengatasi perasaan sulit dengan cara yang lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir, jadi kebiasaan yang menghasilkan. Sering berkembangnya berbagai sektor usaha yang mengandalkan digitalisasi dan teknologi, sekarang ini menulis kreatif bisa jadi salah satu sumber penghasilan. Mulai dari blogger hingga content writer, semuanya mengandalkan penulisan kreatif. Nah, itu dia tadi berbagai manfaat yang dapat dihasilkan dari menulis kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ragam motivasi kepenulisan, baik yang bersifat idealis sampai pragmatis. Seorang penulis harus memiliki motivasi. Penulis tidak relatif hanya berbekal kemampuan dasar menulis, namun juga harus memiliki tekad yang besar untuk menulis. Mereka yang memiliki motivasi kuat akan lebih mudah menanggapi keterbatasan diri yang dimilikinya. Mereka tidak mudah menyerah dalam belajar menuangkan ide. Langkah ini akan mempermudah seseorang untuk belajar menulis secara teknis. Ini dia ragam motivasi dalam kepenulisan. Yang pertama, efikasi diri. Efikasi diri mengacu pada persepsi dan keyakinan yang dimiliki seseorang atas keterampilannya dan yakin bahwa mereka memobilisasi secara efektif untuk berhasil dalam tindakan tertentu seperti membaca atau menulis dalam bahasa. Yang kedua, motivasi eksistensial. Eksistensi dapat diwujudkan salah satunya dengan menulis. Menulis beragam isu atau topik yang tengah hangat. Misalnya, dengan begitu kita dapat membuktikan bahwa kita ada dan berkontribusi lewat gagasan, ide, dan inspirasi. Selanjutnya, idealis. Dorongan idealisme adalah hal yang mutlak dalam memulai aktivitas menulis. Seseorang penulis yang memiliki motivasi idealis cenderung memiliki pendirian yang kuat. Umumnya, seseorang penulis didorong oleh keinginan untuk menebarkan ide, gagasan, pemikiran, dan inspirasi lewat tulisannya.
Lalu realistis. Seseorang yang realistis mempunyai pola pikir yang real, bahkan mereka pun tidak akan memimpikan sesuatu yang besar melebihi dengan kemampuannya. Selain itu, mereka juga terdorong untuk mendapatkan penghasilan dari menulis. Yang selanjutnya, pragmatis. Seseorang yang mempunyai sifat ini akan lebih mengutamakan pemikiran yang praktis agar mendapatkan tujuan yang diinginkan. Penulis yang memiliki tujuan pragmatis ini menjadikan tulisannya untuk mendapatkan popularitas untuk tuntutan tugas yang memaksanya harus menulis. Nah, yang selanjutnya ada motivasi ideologis. Penulisan yang menulis untuk tujuan ideologis tidak peduli apakah tulisannya dibayar atau tidak, disukai atau tidak. Baginya, yang penting adalah mampu menyampaikan ideologinya melalui tulisan untuk mempengaruhi orang lain yang membaca tulisannya. Kemudian ada motivasi politis. Penulis yang memiliki tujuan politis akan menjadikan tulisannya untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat atau terkait event politik atau politik praktis. Dan yang terakhir, motivasi psikologis atau katarsis. Penulis yang mempunyai tujuan katarsis adalah mereka yang menulis untuk menyalurkan emosi-emosi dalam tulisannya. Penulis akan merasakan kegembiraan jika kesedihan, kebahagiaan, atau kesenangannya diketahui oleh orang lain melalui tulisannya. Dari pembahasan itu tadi dapat disimpulkan bahwa motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Motivasi harus ditetapkan dari awal sebelum melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, karena motivasi juga penentu keberhasilan. Tanpa motivasi, pekerjaan yang dilakukan tidak akan berhasil atau setidaknya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Penting sekali kita menetapkan motivasi sebelum kita memulai pekerjaan. Dalam menulis, kita juga harus menetapkan motivasi dari awal agar kita tidak menjadi penulis musiman, tetapi penulis sejati. Sejati maksudnya tetap menulis dalam setiap keadaan. Mereka yang memiliki motivasi kuat akan lebih mudah menghadapi keterbatasan diri yang dimilikinya. Mereka tidak mudah menyerah dalam belajar menuangkan ide. Langkah ini akan mempermudah seseorang untuk belajar menulis secara praktis. Nah, itu dia tadi yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas, bisa mengajukan pertanyaan. Jika ada kesalahan dalam pengetikan atau penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.